Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Putri Maharani. Di sini saya ingin mengerjakan tugas manajemen keuangan tentang analisis struktur modal. Pertemuan 9. Pengertian struktur modal adalah rasio antara hutang dan ekuitas, yakni dua sumber utama pendanaan pada suatu perusahaan. Memahami hubungan antara dua konsep pendanaan ini dapat membantu investor maupun pemegang kepentingan lain untuk dapat menilai risiko yang dimiliki suatu perusahaan. Dalam pengertian lain, struktur modal adalah rasio seimbang antara hutang dan ekuitas manajemen perusahaan, dan pemegang saham mayoritas akan mempertimbangkan proporsi hutang dan ekuitas yang ideal bagi struktur modal perusahaan. Next, kita ada tujuan. Beberapa tujuan dari analisis struktur modal meliputi yang pertama ada evaluasi efisiensi keuangan. Analisis struktur modal dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah memanfaatkan dana dengan cara efisien. Ini mencakup memastikan perusahaan tidak terlalu terbebani oleh utang atau ekuitas yang berlebihan. Lalu ada pengambilan keputusan pendanaan. Analisis struktur modal membantu manajemen dalam pengambilan keputusan tentang sumber dana yang akan digunakan untuk pertumbuhan perusahaan atau pengembangan proyek. Keputusan ini dapat mempengaruhi biaya modal, risiko, dan keterlangsungan usaha perusahaan. Lalu ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan sendiri adalah perencanaan struktur modal yang tepat membantu untuk perusahaan mengelola risiko keuangan dan memastikan ketersediaan sumber dana yang mencakup untuk operasional sehari-hari dan investasi pada masa yang akan datang. Lalu ada evaluasi risiko dan return. Analisis struktur modal membantu dalam menilai risiko yang terkait dengan tingkat utang atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengukur hubungan antara risiko dan potensi pengembalian investasi. Lalu ada pemahaman nilai perusahaan. Melalui analisis struktur modal, investor dan analisis dapat memahami bagaimana struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Ini adalah pertimbangan penting dalam menilai investasi. Lalu ada hubungan dengan pihak eksternal. Analisis struktur modal juga dapat digunakan untuk menjelaskan kepada pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator tentang bagaimana perusahaan mengelola sumber dana dan risiko keuangan. Next, ada manfaat. Manfaat dari analisis struktur modal meliputi yang pertama ada pengambilan keputusan keuangan. Analisis struktur modal membantu manajer keuangan dan pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan penting terkait pembiayaan. Mereka dapat memutuskan apakah harus lebih banyak menggunakan utang atau ekuitas untuk membiayai proyek-proyek atau operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada pengendalian risiko. Memahami struktur modal membantu dalam mengelola risiko keuangan, ketergantungan yang tinggi pada hutang. Misalnya, dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika perusahaan tidak mampu mengelola utangnya dengan baik. Next, ada perencanaan keuangan jangka panjang. Analisis struktur modal dapat membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Ini membantu perusahaan untuk merencanakan pembayaran utang, pembaruan perjanjian kredit, dan strategi pengumpulan modal jangka panjang. Next, ada pengukuran efisiensi keuangan. Analisis struktur modal membantu dalam menilai sejauh mana perusahaan memanfaatkan modalnya. Efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan membandingkan rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio keuangan lainnya. Lalu ada evaluasi kinerja perusahaan. Struktur modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis struktur modal dapat membantu dalam memahami bagaimana komposisi modal mempengaruhi laba bersih, pertumbuhan perusahaan, dan nilai perusahaan. Lalu ada pembiayaan proyek. Perusahaan dapat menggunakan analisis struktur modal untuk menentukan sumber dana yang paling cocok untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu. Apakah itu harus dibiayai melalui pinjaman, saham, atau kombinasi dari keduanya. Lalu ada komunikasi dengan pihak luar.
Analisis struktur modal juga penting dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak luar seperti investor, kreditur, regulator, pemilik saham. Misalnya, ingin memahami sejauh mana perusahaan memanfaatkan modal ekuitas mereka. Next, ada beberapa teori-teori dari konsep penting dalam analisis struktur modal meliputi, yang pertama ada modal leverage. Teori ini menyatakan bahwa ada manfaat finansial dalam menggunakan utang untuk mendanai sebagian besar investasi perusahaan. Dengan menggunakan utang, perusahaan dapat memperbesar potensi pengembalian investasi bagi pemegang saham, karena beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah biaya tetap dan dapat dikurangkan dari pendapatan sebelum pajak. Lalu yang kedua ada teori biaya modal. Teori biaya modal berfokus pada penentuan biaya modal yang diperlukan untuk mendanai proyek perusahaan. Biaya modal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan untuk pemegang saham perusahaan. Lalu yang ketiga ada teori pecking order. Teori ini menggambarkan bahwa perusahaan lebih cenderung menggunakan sumber dana yang paling murah dan mudah diperoleh terlebih dahulu sebelum beralih ke sumber dana yang mahal. Dalam konteks ini, perusahaan biasanya melalui dengan menggunakan modal internal atau labanya, kemudian utang, dan terakhir ekuitas. Lalu ada teori trade-off. Teori ini berbicara tentang perdagangan antara manfaat dan biaya penggunaan utang. Perusahaan harus mencari keseimbangan yang tepat antara manfaat dan pajak yang dapat dikurangkan dari beban bunga resiko yang terkait dengan penggunaan utang. Lalu ada teori signaling. Teori ini menyatakan bahwa keputusan perusahaan tentang struktur modal dapat memberikan sinyal kepada pasar tentang prospek masa depan perusahaan. Lalu yang keenam ada teori informasi asimetris. Teori ini mengacu pada situasi di mana manajemen memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada pemegang saham. Next, ada langkah-langkah umum dalam faktor analisis struktur modal. Yang pertama ada pengumpulan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data keuangan perusahaan termasuk informasi tentang utang dan ekuitas. Lalu yang kedua ada tentukan variabel. Identifikasi variabel-variabel yang relevan yang mungkin mempengaruhi struktur modal perusahaan. Ini mungkin mencakup rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap aset, dan lainnya. Lalu ada model analisis. Analisis struktur modal dengan menggunakan metode faktor analisis yang melibatkan teknik statistik seperti analisis komponen utama atau analisis faktor eksploratory. Next ada estimasi faktor-faktor. Estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Dari data yang telah dikumpulkan, faktor-faktor ini berupa variabel makroekonomi atau profesi pemegang saham, resiko, dan faktor-faktor lain yang relevan. Lalu ada interpretasi hasil. Setelah faktor-faktor yang signifikan telah diidentifikasi, interpretasikan hasil analisis untuk memahami dampak terhadap struktur modal perusahaan. Dan yang terakhir ada rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, Anda dapat memberikan rekomendasi atau saran tentang bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modalnya. Beberapa aspek utama dalam analisis struktur modal meliputi yang pertama ada modal equity atau modal ekuitas. Saham biasanya menunjukkan kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan. Laba ditahan. Laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Lalu ada modal utang. Peminjam dapat berupa pinjaman bank, hutang obligasi, atau bentuk pinjaman lainnya yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Obligasi, surat utang yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Lalu ada modal sendiri atau owner equity. Investasi awal pemilik dalam perusahaan, tambahan modal yang diberikan oleh pemilik. Next,
ada analisis struktur modal yang melibatkan perhitungan rasio-rasio mengukur berbagai aspek hubungan antara modal ekuitas dan modal utang. Seperti yang pertama ada rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada modal utang. Perbandingan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat utang yang lebih besar. Yang kedua ada rasio utang terhadap total modal. Rasio ini mengukur proporsi modal utang dalam total modal perusahaan. Rasio ini memberikan pandangan yang lebih luas. Yang ketiga ada rasio modal sendiri terhadap modal total atau equity to total capital ratio. Rasio ini mengukur proporsi modal ekuitas dalam total modal perusahaan. Yang keempat ada rasio utang jangka panjang terhadap utang jangka pendek, long term debt to short term debt ratio. Rasio ini membantu mengidentifikasi perbandingan antara utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.